Oke, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Izinkan kami membawakan materi tentang komunikasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aira Rizky Nurfadila, presensi 2. Saya Kira dan Hanifah Maludinta, presensi 19. Saya Aja Sofia Valeri Albarsa, presensi 3. Saya Fahran Nuranis Rais, presensi 14. Sebelum kita masuk ke videonya, kita bakal nunjukin yel-yel yang seru banget. Satu-satu, kita kelompok satu. Satu-satu, empat jadi satu. Satu-satu, kita selalu kompak. 1, 2, 3, kita selalu hebat. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok satu. Mana di mana cara kerjasama? Kerjasama hebat ada di kelompok satu. Ini dia kelompok satu. Huha! Setiap hari tanpa kita sadari, kita selalu berkomunikasi. Mulai dari ngobrol bersama teman, saling kirim chat, ataupun komunikasi hanya dengan ekspresi wajah. Komunikasi adalah bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pikiran, ataupun pesan dari satu pihak ke pihak lainnya, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik. Komunikasi bisa terjadi karena adanya yang pertama, komunikator atau si pengirim pesan. Yang kedua, ada pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, ada media atau saluran. Yang keempat, ada komunikan atau si penerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik atau feedback. Lalu, apa hubungannya antara komunikasi dengan dunia kerja? Komunikasi dan dunia kerja memiliki hubungan yang sangat kuat. Dengan adanya komunikasi di dunia kerja, itu dapat memperlancar seluruh kegiatan administrasi yang ada di dunia kerja. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kerjasama akan terhambat, informasi akan susah didapat, dan bahkan dapat menimbulkan konflik. Manfaat melakukan komunikasi dalam dunia kerja. Yang pertama, informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, membangun kerjasama dengan tim. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, membangun hubungan profesional. Dan yang kelima, mendukung pengembangan karir. Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kedua, komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang ketiga, komunikasi formal dan informal. Yang keempat, komunikasi internal dan eksternal. Pertama, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa, baik secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan dan emosi tanpa menggunakan kata-kata tertulis atau lisan, melainkan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh seperti postur dan gestur, nada bicara, dan kontak mata. Selanjutnya, apa itu komunikasi lisan dan tertulis? Komunikasi lisan dilakukan melalui suara ataupun ucapan. Komunikasi lisan dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui video conference. Sedangkan komunikasi tertulis dilakukan melalui tulisan, laporan, surat, ataupun dokumen lainnya. Bentuk komunikasi tertulis adalah teks yang dapat dibaca dan dipahami. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkup dunia kerja organisasi yang mengikuti aturan atau struktur yang sudah ditetapkan. Contohnya, saat seminar, pembicara akan menggunakan bahasa yang baku agar mudah dimengerti. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi secara spontan dalam organisasi atau perusahaan yang tidak terikat oleh aturan tertentu. Contohnya seperti gosip, desas-desus, atau kabar burung. Komunikasi internal adalah proses penyampaian informasi di dalam perusahaan dan melibatkan karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Contohnya, rapat tim, memo internal, dan buletin perusahaan.
Komunikasi eksternal adalah proses penyampaian informasi oleh perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya, siaran pers, kampanye iklan, dan pertemuan dengan investor. Dengan demikian, komunikasi adalah fondasi penting dalam interaksi manusia, terutama di lingkungan kerja. Tanpa komunikasi yang efektif, maka tujuan organisasi ataupun profesional tidak akan tercapai dengan efektif. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Singgah sebentar di pohon randu. Cakep. Sekianlah kata yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.